Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi eh, pemirsa setia channel saya @junaidi3953. Lama sudah tidak mengabadikan kegiatan yang saya lakukan di sekitar rumah ya, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan pertanian terpadu ya. Seperti saya katakan pada waktu-waktu terdahulu, saya mengatakan bahwa saya memiliki pertanian terpadu, yang mana pertanian terpadu ini merupakan 3 pokok kegiatan yang utama, yakni perikanan, perkebunan, dan peternakan. Nah, saat ini saya sengaja menikmati perikanan ya, di sekitar perikanan ini ya. Saya memancing di kolam ya. Ini kolam saya. Nah, ini pancingnya, dan sudah ada hasil yang saya dapatkan, yakni ikan papuyu ya. Nah, ini salah satu hasil dari mancing hari ini ya. Walaupun terus saja kegiatan mancingnya saya lakukan ya. Kita lihat. Nah, ada yang besar juga. Ini ikan papuyu ya. Nah, inilah kolam yang saya lakukan ya, pemancingan. Tadi pagi saya sengaja ke pasar beli umpannya ya, beli umpan untuk memancingnya ya. Ini salah satu manfaat yang saya lakukan untuk kepentingan keluarga dulu, terlepas dimanfaatkan untuk konsumtif ya. Kolam ini memang tidak saya isi full ya, tidak khusus diisi, karena ikannya alami saja. Di sini juga ada ikan nila ya, selain ikan papuyu juga ada ikan nila. Ini edisi hari ini kebetulan ini kan kita berada di bulan puasa, harinya libur. Ini kerja, saya sempatkan untuk memancing ya. Mudah-mudahan hasil pancingan ini bisa dinikmati di keluarga itu. Nah, ini dari kejauhan kita melihat ya, kebun, kolam. Kebun ini bervariatif ya, ada variatif macam-macam tanamannya, kelapa, ada jeruk, durian ya, nangka juga ada. Ini durian musangkin, masih kecil. Ini jeruk. Di seberang sana juga banyak tanaman yang saya tanami. Prinsipnya adalah tanaman ini walaupun tidak banyak ya jumlahnya, tapi macamnya yang banyak. Dengan macam yang banyak itu, nah, terutama yang umum dijual orang di pasar, sehingga kalau kita misalnya cari kelapa, ada kelapa setiap hari, kita bisa petik kelapa ini ya. Nah, ini tanam sendiri. Dan juga ada rambutan ya, ada juga jambu ya, jambu biji, jambu air ya. Saya tuh senang menanam tanaman yang bisa dinikmati ya, nikmati keluarga ya, kawan-kawan yang datang bisa
mau ikut mancing ya. Makanya saya buatkan ini tidak utama untuk bisnis ya, terutama adalah keperluan keluarga ya. Kalau keperluan keluarga sudah terpenuhi ya, kalau ada lebih bisa dijual. Nah, tapi ada yang khusus memang kita pelihara, yakni ayam ya, ayam petelur. Nah, kalau ayam petelur ini ada sekitar 200 ekor. Seperti yang sudah saya beritahukan, ayam petelurnya itu sudah produksi sekitar 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan sudah produksi. Hingga saat ini mampu bertelur sekitar 180 biji per hari dari 200 ekor ya. Mungkin kegiatan mancingnya cukup, ada sekitar 10 ekor kita dapat ikan papuyu ya. Kita akan menuju ke kegiatan peternakan. Ini memang yang arahnya ke ekonomis. Oh ya, ini adalah kelengkeng kawan-kawan ya. Nah, ini ada 2 kita punya, yang satu sudah besar tapi belum berbuah. Nah, kalau ini alpukat, ini rambutan ya. Kalau ini sirsak juga sudah pernah berbuah. Nah, ini buah sawo Manila ya. Nah, dekatnya ini ada kandang ya kan, itu yang sering saya informasikan. Kandang ini kandang ayam petelur. Kita coba. Ayam petelur saya ini saya lakukan dengan sistem semi umbaran ya. Dia tidak diletakkan di kandang beterai, dia berkeliaran bebas, walaupun terkadang ini pada posisi dalam kandang ya, tapi kadang-kadang itu saya lepas. Biasanya setiap hari juga saya lepas keluar ya, di samping kolam dia berkeliaran. Tapi kalau dia bertelur dia kembali ke kandang karena ada tempat bertelurnya. Untuk mengkondisikan ya peralatan pendukung ya, seperti tempat minum, saya memilih cara seperti ini. Nah, meletakkan di bagian atas tempat pakan tapi agak ke kanan sedikit, dan bergantung di papan yang diletakkan miring. Kenapa saya lakukan seperti ini? Menghindari kalau nanti dia bergantung ya datar tempat gantungannya, takutnya ayam itu bertengger di atasnya sehingga kotorannya bisa jatuh ke tempat minum. Nah, kalau seperti ini dia tidak bisa. Nah, letakkan kurang lebih berjarak 2 meter. Ini pagi hari kawan, sudah mulai bertelur ya, mulai dari pagi sampai sore nanti dia akan bertelur. Nah, seperti ini ada di bawah. Ini tempat bertelurnya saya buat sedemikian rupa, bertingkat. Jadi di satu tingkat itu 2 tempat, jadi kalau 3 itu jadi 6. Jadi dia kan kalau bertelur naik ke sini. Sambil kita anjang sana. Oh ya, ini alasnya saya beri serbuk gergaji ya. Nah, alasnya gergaji
Ini menurut saya bagus sekali karena nanti gabuk gergaji ini akan mampu menyerap ya, menyerap kotoran kadang-kadang yang ada basah, dia serap sehingga tidak terkumpul air ya. Kalau ada kotorannya yang kadang-kadang membuat becek, itu amoniaknya naiknya. Jadi kita beri serbuk gergaji. Nah, serbuk gergaji ini kita bercampur dengan kotoran ayam. Pada suatu saat 1 bulan kita bersihkan, kita manfaatkan sebagai pupuk kandang ya. Jadi kita tanaman kita itu kita berikan pupuk organik ini, jadi pupuk kandang ini. Tidak ada saya memakai pupuk kimia. Nah, ini juga ada lagi, kita menemukan tempat bertelur juga 3 tingkat. Paling bawah ada 2 jadi 6. Ya, alhamdulillah dengan pola semi umbaran ini menurut saya merasa nyaman ya. Pertama, pakannya juga tidak terlalu full kita berikan, kadang dia lepas keluar, dia ada tambahan pakan alternatif. Saya cari-cari makan sendiri. Nah, ini juga ya tempat bertelurnya. Begini saya buat. Jadi dia seperti ayam kampung, ketika mau bertelur dia naik. Mungkin kita coba lihat berapa banyak telur. Nah, ini sebelahnya. Nah, ada juga ini di atas. Nah, ada juga ini. Ya. Ini tadi pagi kita beri pakannya ya, tinggal sedikit lagi, jadi siang nanti mungkin sudah habis ya. Menjelang sore kita beri, 1 hari 2 kali kita beri. Nah, untuk pemberian 1 kali itu rata-rata sekitar 10 kilo ya, 10 kilogram. Jadi 1 hari 2 kali itu kurang lebih 20 kilogram. Jadi secara matematik, kalau kita hitung keuntungan ya, secara hitungan potong saja dalam pengelolaan 200 ekor ini, ya kita bisa saja menghitung biaya ya untuk 200 ekor ini berapa yang bisa kita dapatkan per harinya, apakah menguntungkan atau bagaimana atau rugi ya. Saya hitung kasar saja bahwa 1 hari kita beri pakannya ini kurang lebih 20 kilogram. 20 kg pagi, 10 kg sore, 10 kilogram. Jadi kalau harga pakan rata-rata maksimal 10.000 1 kilo, berarti kurang lebih 200.000 per hari. Nah, 1 hari bisa menghasilkan 180 biji atau 6 rak ya. Jadi kalau 6 rak itu, 1 raknya minimal saya jual itu adalah 50.000. Jadi 5 kali 6 300.000 per hari. Nah, 300.000 per hari. Biayanya pakan sekitar 200.000 ditambah obat dan sebagainya, anggaplah 50.000 maksimal. Jadi kita masih ada sekitar 50.000 per hari. Ya, memang dalam 200 ekor ini belum bisa kita katakan sebagai bisnis utama ya. Mungkin kita berpikir bagaimana kita akan bisa mencukupi biaya hidup keluarga kalau hanya sekitar 200. Nah, tapi kalau kita sudah bisa memberi gambaran perhitungan itu, ya jumlahnya saja yang bisa kita tingkatkan. Untuk jualan di tempat saya ini tidak jadi masalah.
sehingga setiap hari barang kita habis terus. Jadi kita kekurangan stok, memungkinkan ini akan ditambah jumlahnya. Artinya dengan jumlah yang ini ditambah, ya tentunya memang tenaga akan terkuras sedikit, tetapi hasilnya pun bisa akan lebih banyak lagi. Nah, kita lihat ini, kita berjalan di sampingnya, dia senang sekali mendekat. Kalau kita pelihara 600 ekor, nah berarti kalau kita hitung satu hari 50.000 dikali 3, berarti ada 150.000 rupiah bisa kita dapatkan keuntungan per hari dengan memelihara 600 ekor. Itu kalau kondisi ayamnya sehat dan produksinya rata-rata hanya 180. Nah, kalau bisa optimal lebih dari 180, mendekati 200, ya berarti keuntungannya juga akan bisa lebih besar. Konsep yang saya lakukan ini tidak serta-merta saya berbuat seperti ini tanpa ada dasar ya. Saya juga melihat dari kegiatan yang saya pantau di YouTube, ternyata sistem umbaran itu banyak juga dilakukan, dan bahkan hasilnya pun tidak kalah dengan sistem kandang baterai. Nah, ini ayam saya ini saya pelihara sejak kecil ya, sejak DOC, dan belum pernah saya vaksin ini ya, belum pernah saya vaksin, tapi mudah-mudahan dia tersehat. Yang terpenting adalah kita menjaga kebersihan kandang ya, walaupun sifat ayam itu bukan pada tempatnya yang bersih ya, dia terkadang mutasinya itu berada pada tempat yang jelek, tapi kita justru akan memperlakukannya di tempat yang kering ya, misalkan kita kering, prinsipnya kering. Kalau becek itu nanti akan menimbulkan bau, dan kemungkinan berdasarkan pengalaman saya itu bisa menyebabkan ayam itu sakit. Kawan-kawan, ini adalah gambaran tentang pelaksanaan pertanian terpadu saya yang fokus untuk kegiatan ekonomi yang bisa dijadikan nilai tambah untuk keluarga, yaitu ayam petelur ini. Nah, kalau yang lain saya tidak fokus ke sana, cuma terkadang ada juga yang mau beli seperti ikan lele yang saya punya. Baik, kita coba keluar dari kandang ini. Nah, ini kan pertanian terpadu yang isinya ini, di kolam ini ada ikan lele ya, ikan lele. Coba sekedar untuk rame-rame saya akan memberikan pakannya, inilah kita lihat. Nah, coba saya akan memberikan pakannya ya, kita lihat ya, ada ikan. Ini ikan terkadang bisa dijual, terkadang bisa rame-rame untuk dipancing saja untuk keperluan konsumtif keluarga, karena jumlahnya tidak banyak nih, luas kolamnya sekitar 4 kali 4 meter. Karena cuaca agak mendung ya, takut sepertinya mau turun hujan, jadi ayam
petelur saya tidak saya lepas dulu, artinya tidak saya lepas keluar area ini. Nah, biasanya dia keluar berkeliaran di sekitar ini. Oh ya, di belakang saya ini ada tempat dulunya pendopo ya, tempat untuk santai. Ya ini karena bahannya kemarin tidak kuat, jadi saya bongkar. Saya pun alasnya masih ada. Rencana saya nanti akan saya buat lagi untuk bersantai, bisa untuk mancing. Ya. Oh ya, ini pendopo yang sudah saya bongkar karena kayunya kemarin sudah mulai lapuk ya, tapi pondasinya ini masih bagus ya. Alhamdulillah dengan kegiatan pertanian terpadu ini memberikan manfaat yang luar biasa ya. Selain lingkungan tempat tinggal jadi nyaman ya, karena ditumbuhi tanaman-tanamannya rata-rata tanaman yang bisa dinikmati ya, artinya berbuah lah begitu. Oh ya, di seberang itu ada kolam terpal yang berisi ikan popuyu. Kawan-kawan, barangkali informasi untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga pengetahuan, pengalaman yang saya dapatkan juga bisa bermanfaat untuk berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Begitu juga kawan yang lain yang memberikan informasi seputar kegiatan ini ya, pertanian terpadu, baik itu perikanan, peternakan ataupun perkebunan, bisa mendatangkan manfaatnya baik lahir maupun batin. Jangan lupa terus dukung channel saya ini untuk saya bisa meningkatkan kualitas informasi tentang pertanian terpadu untuk skala rumahan. Insya Allah dalam waktu yang akan datang saya akan informasikan lagi perkembangannya, bagaimana pertanian terpadu ini, terutama yang bisa bernilai ekonomis adalah ayam petelur. Nah, jadi ini ayam petelur, kandang yang panjangnya 22 meter, diisi sekitar 200 ekor, bisa produksi satu hari rata-rata 180 biji, yang dikelola dengan cara sistem umbaran atau semi umbaran. Barangkali ini aja yang bisa saya sampaikan informasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa subscribe ya, untuk meningkatkan kualitas video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.